edaran yang amat sangat singkat sekali. Dia mengatakan, sesungguhnya kekuasaan yang Anda pegang pada saat ini sangat memungkinkan sekali bagi Anda untuk menzalimi orang lain, memanfaatkan kekuasaan untuk menzalimi orang lain. Fa idza hamamta bizulmi ahad fadhkur qudratallahi 'alaika. Jika Anda ada punya niatan untuk melakukan kezaliman kepada siapapun, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk berbuat apa saja kepada Anda. Wa alam annaka la ta'ti lana syai'an illa kana za'ilan anhum baqiyan 'alaika. Ketahuilah bahwasanya pada saat Anda melakukan kezaliman kepada orang lain, bisa jadi itu semuanya akan segera hilang dari orang yang Anda zalimi itu, tetapi resiko yang harus Anda tanggung tetap tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah membiarkan itu. Orang yang zalimi sudah lupa seperti apa bentuk kezaliman itu, tetapi resiko akan tetap Anda tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa azarahu wa walahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala ta'ala wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia rahmat yang dilimpahkan untuk kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan curahan rahmat juga senantiasa mengalir untuk kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat hafizakumullah, dalam literatur keislaman kezaliman terbagi tiga. Yang pertama adalah zalimun la yughfar, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim, bahwa kemusyrikan merupakan satu kezaliman yang amat sangat besar sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang derajatnya lebih daripada syirik. Kemudian yang kedua, zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan begitu saja, pasti ada resikonya, pasti ada sanksinya, cepat atau lambat, baik di dunia dan apalagi nanti di akhirat. Itu kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah zulmun la yutlab, bahwa kezaliman yang tidak ada orang yang lain yang menuntutnya kecuali Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, yaitu kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Bahwa terkait dengan kezaliman kepada orang lain, dan mesti akan ada risikonya,
ada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat surat edaran kepada para seluruh pejabat yang ada di lingkungan kepemimpinannya, dari tingkat atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Dalam surat tersebut beliau mengatakan, faqad amkanatka al-qudrata min zulmil ibad, fa idza hamamta bi zulmi ahad fadhkur qudratallahi 'alaika wa'lam annaka la ta'ti lin-nasi syai'an illa kana za'ilan anhum baqiyan 'alaika wa'lam anna Allah ta'ala akhadha lidh-dhalimina lil-mazlumina minadh-dhalimina wassalam. Edaran yang amat sangat singkat sekali. Dia mengatakan, sesungguhnya kekuasaan yang Anda pegang pada saat ini sangat memungkinkan sekali bagi Anda untuk menzalimi orang lain, memanfaatkan kekuasaan untuk menzalimi orang lain. Fa idza hamamta bi zulmi ahad fadhkur qudratallahi 'alaika. Jika Anda ada punya niatan untuk melakukan kezaliman kepada siapapun, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk berbuat apa saja kepada Anda. Wa'lam annaka la ta'ti lin-nasi syai'an illa kana za'ilan anhum baqiyan 'alaika. Ketahuilah bahwasanya pada saat Anda melakukan kezaliman kepada orang lain, bisa jadi itu semuanya akan segera hilang dari orang yang Anda zalimi itu, tetapi resiko yang harus Anda tanggung tetap tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah membiarkan itu. Orang yang zalimi sudah lupa seperti apa bentuk kezaliman itu, tetapi resiko akan tetap Anda tanggung. Wa'lam anna Allah ta'ala akhadha lil mazlumina minadh dhalimin. Ketahuilah bahwa satu saat nanti Allah pasti akan mengambil hak orang-orang yang pernah dizaliminya, akan mengambil itu dari orang yang menzaliminya, cepat atau lambat di dunia pun, apalagi nanti di akhirat. Terkait dengan masalah itu, ada seorang ulama namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Satu waktu dia menangis, baka Ali ibn Fudail yauman. Seorang ulama besar, Ali ibn Fudail, dia menangis satu waktu. Faqila lahu ma yubkika. Lalu ditanya, apa yang buat Anda menangis? Qala abki ala man zalamani. Saya menangis, sedih terhadap orang yang pernah menzalimi saya. Kok bisa? Idza waqafa ghadan baina yadillahi ta'ala wa lam takun lahu hujjah. Saya ingat nanti kalau dia harus mempertanggungjawabkan kezaliman dia terhadap saya di hadapan orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sementara saat itu dia sudah tidak lagi bisa beralasan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat dia menangis. Lalu ada dalam satu riwayat disebutkan, nada rajulun Sulaiman bin Abdul Aziz wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang laki-laki melihat ada seorang khalifah, pemimpin pada saat itu, sedang berada di mimbarnya. Pemimpin namanya Sulaiman bin Abdul Aziz, khalifah. Lalu dibilang, ya Sulaiman, udhkur yaumal adzan. Wahai Sulaiman, ingat yaumal adzan, hari azan. Akhirnya ini khalifah ini dengan serta-merta dia turun. Fa nazala Sulaiman min 'alal mimbar wa dalil rajul faqala lahu. Lalu Sulaiman turun dari mimbarnya, dia cari tadi orang yang bilang sama dia, ingat hari azan itu. Lalu dia tanya, dia panggil, ma yaumul adzan. Apa yang Anda maksud dengan hari azan itu? Lalu dia bilang, faqala, dia menjawab. Dia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala, fa adzana muadzdinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Pada hari kiamat nanti ada orang yang mengumandangkan azan, bukan lagi Allah Akbar, Allah Akbar, tetapi bahwasanya laknat Allah akan diberikan kepada siapapun yang pernah melakukan kezaliman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, banyak sekali,
yang menjelaskan bahwasanya kezaliman itu sesuatu yang seharusnya kita hindari dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Demikianlah satu kampung, satu komunitas, satu bangsa, bahkan satu negara dengan suku bangsa yang amat sangat banyak sekali, ahlaknahum, kami maha kuasa untuk menghancurkan mereka. Lamma zalamu, tatkala mereka melakukan perbuatan yang zalim. Seperti saya sampaikan tadi bahwa zulmun la yutrak, ada kezaliman yang tidak akan bisa dibiarkan, pasti harus ada resikonya. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ada ajalnya, ada waktunya kapan sanksi atas kezaliman itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karenanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yafluthu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menunda, cuma menunda saja, menunda sanksi. Mungkin dengan sanksi ditunda dia bertobat, dengan sanksi ditunda dia akan yarudu mazalimahu ila ghairi, mengembalikan sesuatu yang pernah zalim pada orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cuma menunda, tidak akan pernah lupa. Inna Allaha la yumli zalim hatta idza akhadahu, jika ada saat dia tidak bertobat, dia tetap larut dalam kezalimannya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, lam yuflithu, tidak akan sedikit pun yang disisakan. Tsumma qara'a, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan sanksi, menurunkan azabnya kepada satu kampung pada saat dia melakukan kezaliman, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyakitkan dan amat sangat pedih sekali. Karenanya sebagai manusia, sebagai muslim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Rasulullah SAW, ada Al-Qur'an, hadis dan banyak para ulama, nah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan zalim kepada diri kita, terutama Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada orang lain tadi saya sudah sebutkan dalilnya dan ayat yang amat sangat besar sekali, dan apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan syirik. Ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah Anda takut terhadap perbuatan zalim, karena satu perbuatan zalim yang Anda lakukan akan bersiko zulumat, berbagai macam penderitaan, kegelapan, kesusahan, kenistaan nanti pada hari kiamat. Kalau kita menzalimi satu orang saja yang bersiko zulumat, lalu bagaimana yang kalau kita zalimi orang sekampung, orang sekecamatan, orang senegara, orang sedunia? Harus seperti apa? Harus dengan kaki apa nanti kita harus berdiri mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan yang amat saat ini khatib mengajak pada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama menjauhkan diri kita dari perbuatan yang menzalimi orang lain, karena itu akan membuat kita susah dan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Ada seorang ulama yang mengatakan, Yusuf Ibn Asbat yang mengatakan, man da'a liwalimin bil baqa faqad ahabba ayyusallaha fi ardi. Barang siapa yang masih senang melihat kezaliman, membiarkan kezaliman terjadi dilakukan orang lain, maka sepertinya dia senang kalau kemudian manusia berbuat maksiat di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, senang untuk harus menanggung resiko dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita betul-betul dapat menjalani kehidupan
yang nyaman, kehidupan yang bersih, kehidupan yang aman dari berbagai macam bentuk kezaliman. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanannya, tidak terkontaminasi dengan kezaliman, dengan kemusyrikan, dengan perbuatan zalim yang lainnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani kehidupan dengan aman, dengan tenang, dengan damai. Olehkum, dan mereka ini orang-orang yang mendapat tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.